Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurul Kamila, NIM 2312401004 atau 104, mahasiswa PGMI Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Kebangkitan Kembali Peradaban Islam. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu kebangkitan Islam? Jadi, kebangkitan Islam yaitu merupakan fenomena sejarah nasional yang menumbuhkan kembali semangat iman, stagnasi, pemikiran dan fikih, serta gerakan harkah dan jihad. Kebangkitan ini juga membawa ujian-ujian bagi umat Islam sehingga mendorong mereka mencari sebab-sebab kejatuhan dan kehinaan yang menimpa. Oke, lanjut. Terus romantisme sejarah kejayaan Islam atau kejayaan sains Islam beberapa abad lampau patut untuk selalu dimunculkan. Guna apa? Yaitu guna menghidupkan kembali gairah tradisi intelektual dan di kalangan masyarakat muslim. Keinginan dan harapan akan bangkitnya kembali peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam merupakan tantangan bagi setiap muslim untuk mewujudkannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masa kebangkitan Islam. Istilah kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali. Karena apa? Karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Khususnya, kegemilangan itu tampak selama 7 abad pertama sejak lahirnya Islam, dimulai dari masa Rasul 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 90 tahun, dan Daulah Abbasiyah 500 tahun. Terus, selanjutnya 3 hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai salah satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Keterpurukan umat Islam selama kurun 7 abad kedua sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah abad ke-13 hingga datangnya kolonialisasi barat ke negara-negara muslim sampai abad 20. Terus sambungannya, masa-masa kebangkitan Islam dapat merujuk pada periode dalam sejarah di mana ada peningkatan signifikan dalam pengaruh kegiatan Islam, baik dalam ranah politik, sosial, budaya, maupun ilmiah. Nah, berikut beberapa masa kebangkitan Islam yang mencolok dalam sejarah. Oke, yang pertama yaitu zaman kekhalifahan Rasyidin tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi. Nah, masa ini ditandai oleh ekspansi besar-besaran Islam di bawah kepemimpinan para khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kekhalifahan Rasyidin menjadi pusat penyebaran agama Islam ke wilayah baru dan mengembangkan struktur politik dan administratif yang kuat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu zaman Khalifah Abbasiyah tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. Era ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam
di mana menjadi perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, arsitektur, dan seni. Nah, yang ketiga yaitu zaman kemerdekaan dan kemandirian Muslim di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, di tengah perjalanan Eropa sebagai dunia Muslim, muncul gerak-gerakan nasionalis dan kebangkitan politik di berbagai negara Muslim. Para pemimpin seperti Muhammad Ali Pasha di Mesir dan Sultan Mahmud II di Turki Utsmani berusaha memodernisasi negara Amerika dan melawan kolonialisme. Yang keempat yaitu zaman modern di abad ke-20 hingga sekarang. Pasca Perang Dunia II, terjadi perubahan besar di dunia Arab dan Muslim dengan munculnya negara-negara baru, terus berbagai gerakan kemerdekaan dan perubahan sosial yang signifikan. Kebangkitan Islam politik terutama pada paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21 menjadi fenomena penting yang mempengaruhi politik, sosial, dan budaya di dunia Muslim. Masing-masing dari periode ini menandai momen penting dalam sejarah kebangkitan Islam, baik dalam konteks politik, sosial, budaya, atau intelektual, dan mewakili titik baik dalam mengembangkan dan menyebarkan agama Islam, serta mempengaruhi di dunia atau di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor munculnya kebangkitan Islam. Nah, menurut Chandra Muzaffar, kebangkitan kembali Islam antara lain diilhami oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kekecewaan terhadap peradaban Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Lantas yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi negara-negara Islam tertentu akibat melonjaknya harga minyak. Dan keempat, rasa percaya diri kaum muslimin akan masa depan mereka akibat kemenangan Mesir atas Israel tahun 1975, Resolusi Iran tahun 1979, dan fajar kemunculan kembali peradaban Islam abad ke-15 menurut kalender Islam. Nah, selanjutnya faktor-faktor munculnya Islam atau munculnya kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi di berbagai konteks sejarah, sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan munculnya kebangkitan Islam yaitu meliputi 1. Ketidakpuasan sosial dan politik. Kebangkitan Islam seringkali muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah yang korup, otoriter, atau tidak adil. Rakyat yang merasa terpinggirkan atau tidak diwakili secara adil dapat mencari solusi dalam Islam sebagai basis untuk perubahan sosial dan politik. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu peran pemimpin agama. Nah, para ulama dan tokoh agama Islam memiliki pengaruh besar dalam memobilisasi massa dan menyebarkan peran agama atau keagamaan yang memperkuat identitas Muslim dan meningkatkan kesadaran keagamaan. Yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa dampak yang kompleks pada masyarakat Muslim. Sementara beberapa aspek globalisasi mungkin dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Islam. Yang lainnya bisa menjadi pendorong untuk memperjuangkan identitas Islam yang lebih kuat sebagai reaksi terhadap pengaruh luar. Dan yang keempat yaitu krisis identitas.
Di tengah modernisasi dan globalisasi, banyak masyarakat Muslim yang mengalami krisis identitas yang mendorong mereka untuk kembali kepada akar-akar keagamaan mereka sebagai cara untuk menemukan keseimbangan dan stabilitas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ketegangan etnis dan sosial. Konflik etnis, politik, atau sosial dalam masyarakat dapat memperkuat identitas keagamaan sebagai bentuk solidaritas dan perlindungan terhadap ancaman. Nah, ini kesimpulannya sekarang. Nah, berdasarkan uraian di samping, maka dapat diambil berbagai kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang, hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ini penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.